Pada umumnya, tujuan investor berinvestasi di pasar modal adalah mengharapkan tingkat keuntungan yang lebih besar dibandingkan tingkat keuntungan di pasar uang yang ditanamkan dalam bentuk deposito. Dalam investasi, di samping return juga dikenal adanya konsep risiko. Investor perlu mencari alternatif investasi yang menawarkan tingkat return yang paling tinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau investasi yang menawarkan return tertentu pada tingkat risiko terendah. Pada umumnya, hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan bersifat linier. Artinya, semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Jika menggunakan konsep risiko dalam investasi saham, maka risiko diartikan sebagai variabilitas return yang dikaitkan dengan suatu saham. Jika dihadapkan dalam konteks sekuritas umum, maka risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan tidak tercapainya harapan diperolehnya return tertentu. Investor harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya saat berinvestasi, serta mampu memproyeksikan potensi pengembalian investasi atau return yang diharapkan. Secara teoritis, jika investor berharap mendapatkan return yang tinggi, maka mereka harus bersedia mengambil risiko lebih besar. Oleh karenanya, strategi investasi untuk memaksimalkan return dan minimalkan risiko yang perlu menyusun portofolio investasi dengan melalui diversifikasi. Menurut Dennis Bervin, 2024, pendekatan portofolio dikembangkan untuk pengambilan keputusan fleksibel yang bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian yang diharapkan atau minimalkan risiko kolektif di antara portofolio alternatif. Teori portofolio mendorong para pengambil keputusan individu untuk melakukan diversifikasi investasi mereka sehingga semua telur yang tidak diletakkan dalam satu keranjang. Agar investor dapat melaksanakan aktivitas secara baik, maka terdapat beberapa pengetahuan dan keterampilan yang seharusnya mereka miliki. Di antaranya, 1. Pengetahuan tentang risiko, di mana terdapat beberapa sumber yang mempengaruhi besaran risiko suatu investasi. Sumber-sumber tersebut adalah suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko kurs, dan risiko negara. Yang kedua, yakni kemampuan analisis fundamental, yaitu metode pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui nilai dari suatu emiten saham. Analisis fundamental dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi keuangan dan industri dari perusahaan tersebut hingga makroekonomi. Tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk mengetahui apakah harga emiten saham itu overvalue atau undervalue. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan proyeksi pasar, yaitu bagi para investor akan mengkaji terlebih dahulu segala informasi mulai dari bisnis hingga melakukan penilaian, baik informasi internal maupun eksternal. Menurut Bui 2023 bahwa bagi investor untuk mengamati harga saham perusahaan, hal ini merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja perusahaan. Kinerja diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai perusahaan dilihat dari pergerakan sahamnya. Penilaian yang keempat, yaitu penilaian atas peluang. Menggunakan pertimbangan yang matang sangat penting di setiap tahap proses investasi modal. Yang kelima, kemampuan menjalin hubungan, yaitu membangun dan menjaga hubungan yang kuat sangat penting untuk meraih kesuksesan bagi investor, di mana investor harus membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan para pengusaha, rekan investor, pakar industri, dan pemangku kepentingan lainnya.